Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana karya kita, baik besar maupun kecil, dapat menjadi wujud nyata pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Dalam kehidupan keagamaan, salah satu aspek yang sering kita abaikan adalah diakonia, yaitu pelayanan kasih yang kita lakukan untuk melayani sesama tanpa pamrih. Mungkin kita sering berpikir bahwa melayani Tuhan hanya tentang berkhotbah ataupun bernyanyi di gereja. Namun, melalui tema ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa setiap pelayanan, bahkan setiap yang paling sederhana, memiliki dampak besar dalam kehidupan kita dan orang lain. Sebelum memulai, marilah kita berdoa dulu. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu dan membahas tentang pelayanan kami dalam kehidupan keagamaan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memimpin hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar dan refleksikan hari ini dapat menjadi berkat dan menuntun kami untuk semakin dekat dengan-Mu. Berikan kami hikmat, kerendahan hati, dan hati yang melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, apa itu diakonia? Diakonia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti melayani. Dalam konteks kehidupan keagamaan, diakonia mencakup segala bentuk pelayanan kasih, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Diakonia adalah bentuk nyata dari kasih Kristus yang kita sampaikan kepada orang lain. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, "Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Nah teman-teman, ayat ini menegaskan bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Nah, dari diakonia tersebut, contoh pelayanan yang saya ambil dari kehidupan saya adalah pelayanan di gereja. Di setiap hari Sabtu, saya bertugas dalam ibadah remaja sebagai singer dan usher. Sebagai singer, saya merasa Tuhan memakai saya untuk membawa jemaat lebih dekat kepadanya melalui pujian. Sebagai usher juga, saya belajar untuk menyambut jemaat dengan ramah dan memastikan mereka merasa diterima dengan baik saat masuk ke dalam gereja. Dan saya juga sering ditugaskan pelayanan di dalam komsel. Setiap Jumat, saya dipercaya untuk sharing firman Tuhan di ibadah komsel. Ini adalah pengalaman yang menantang, karena saya harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Namun, saya belajar bahwa melalui khotbah atau sharing, saya bukan hanya menyampaikan firman kepada orang lain, tetapi juga membangun iman saya sendiri. Nah, teman-teman, saya menyadari bahwa setiap pelayanan yang saya lakukan, sekecil apapun itu, adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Pelayanan bukan hanya soal melakukan tugas, tetapi tentang memberikan hari kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jika Yesus sendiri melayani dengan sepenuh hati, bukankah kita sebagai pengikutnya juga harus melakukannya? Nah teman-teman, pelayanan bukan hanya tentang tugas di gereja. Ketika kita membantu teman yang sedang kesulitan, memberi semangat kepada orang yang sedang lemah, atau sekedar menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, itu juga adalah bentuk diakonia. Karena setiap apapun yang kita lakukan untuk sesama, setiap apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah bentuk kasih kita dan bentuk melayani kita bagi sesama dan untuk Tuhan juga. Mari kita renungkan, apakah kita sudah menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk kita melayani sesama? Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu yang akan dinyanyikan. Mari teman-teman yang tahu lagunya kita nyanyikan sama-sama.
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Baik saudara-saudari yang terkasih, pelayanan adalah bentuk kasih yang nyata. Melalui pelayanan, kita bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga bertumbuh dalam iman dan karakter kita. Tuhan memanggil setiap kita untuk melayani, bukan karena Dia membutuhkan kita, tetapi karena melalui pelayanan, kita menjadi alatnya untuk memberkati dunia ini. Mari teman-teman, kita mulai melihat pelayanan bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Sebagaimana saya telah menemukan makna dan sukacita dalam pelayanan. Saya berharap saudara-saudari juga dapat merasakannya. Kiranya melalui khotbah ini, kita semakin menyadari pentingnya melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami bersyukur atas kesempatan untuk melayani dan atas karya-Mu yang nyata dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat terus melayani-Mu dan sesama dengan hati yang tulus. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami menggunakan setiap talenta yang Engkau berikan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya pelayanan kami menjadi saluran kasih-Mu bagi orang lain. Kami menyerahkan hidup dan perjalanan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.